Halo semuanya, selamat malam. Baik lagi sama gue Ridho Ramadansyah di Melehoigan Podcast episode 9. Akhirnya kita udah sampai di episode 9. Ya, episode 9 ya. Season 1 nih. Nanti kita bikin season 2 nya guys, dengan tentunya dengan banyak narasumber dengan banyak ya teman-teman gue mungkin yang bakal gue ajak buat ngobrolin hal-hal random ya. Oke, di episode 9 ini Melehoigan Podcast dan gue lagi-lagi sendiri dalam bikin konten ini. Ya udahlah ya, mau sendiri mau berdua mau bertiga mau se-RT juga ya, mau bagaimanapun ya udah gitu, gue tetap sendiri gitu ya. Ya udahlah ya, maklumin aja ya karena gini deh ya dengan keadaannya. Sorry agak jelas. Oke, kita langsung masuk aja ke topik yang bakal gue bahas ini ya. Apa sih do yang bakal dibahas tuh? Apa sih kak? Apa sih om? Apa sih mas yang bakal dibahas? Ya tentunya nggak bakal jauh-jauh kok dari keresahan gue, dari ya anxiety gue. Di episode 9 ini gue bakal membahas tentang kepengennya sih jadi stand up comedian. Nah, menarik kan? Menarik gak? Apa enggak? Apa menarik? Apa ditarik? Aduh. Ya udah, oke. Kita mulai ya. Iya cuy, jadi eh, emang gue dari kelas berapa ya kepengen jadi komika, jadi stand up comedian gitu tuh. Gue mulai suka gini deh, kita rundown aja, kita urutin gitu. Anjing sok banget bahasanya. Kita urutin ya, urutannya tuh jadi gini. Gue kenal dunia komedi, kenal dunia kenal, maksudnya kenal dunia stand up comedian gitu pas acara stand up comedy Academy 1 ya di Indosiar, pas pesertanya tuh si Cemen, terus Musdalifah sama Epi Epi Masamba, waduh bukan dong, sama Epi apa gitu dari Papua sana, dari timur. Nah terus gue nonton kan, kayak anjir seru parah dan lucu dan pecah gitu, materi yang dia bawain, yang mereka bawain tuh masuk banget ke gue. Dan gue di saat itu langsung kepikiran kayak anjir, gue pengen nih jadi kayak gini, gue pengen jadi komika gitu, gue pengen banget tampil di depan para penonton dan mungkin dewan juri kalau misalnya gue ikutan kayak apa sih, turnamen, bukan turnamen dong, kayak apa ya, kejuaraan, bukan kejuaraan juga bangsat, eh apa ya dibilangnya ya, lomba, iyalah kita bilang aja lomba lah ya, kayak lomba gitu, dan gue tampil di depan dewan juri gitu ya kan. Tapi ada masalahnya, dan masalah itu gue sadarin saat itu juga gitu, pas gue nonton, pas gue pengen, dan gue pun sadar akan kekurangan gue itu, yaitu cadel. Gue ini cadel R ya guys ya. Mau bukti? Perlu bukti? Boleh. Mau dites apa nih? Kalimat yang sering diucapin kalau misalnya orang-orang ngetes si dia itu cadel apa enggak, gini: ular melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar. Atau mau yang lain mungkin? Boleh. Suara motor R, bukan suara motor anjing, apa ya maksudnya, ya kayak ngetes gitulah. R, 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 R. Oke oke oke, udah mungkin gak usah banyak-banyak karena nanti bakal pada geli, pada jijik gitu nanti suara R gue kedengeran di kuping mereka yang pakai headset ya kan, yang pakai earphone. Nah, yang pertama penghalang gue dalam pengen jadi komika tuh itu gagap, bukan gagap anjing, cadel ya kan. Nah yang kedua itu adalah gue gagap, gue tuh orangnya gagap, bukan gagap dibuat-buat tapi beneran gagap gitu, gagap yang bener-bener gagap ya, gagap gagap gitu, kayak ikan gagap gitu. Itu kakap goblok. Ya udah, sorry. Ya gitu, gue tuh yang pertama gue cadel, dan yang kedua gue kan gagapnya gue tuh bukan karena gugup di depan orang banyak, enggak, bukan cuma di depan orang banyak, bahkan gue sendiri lagi ngobrol sama diri gue sendiri pun gue bisa gagap anjing dalam hal sesimpel itu. Iya, makanya gue gitu kadang suka lucu aja gitu kalau misalnya gue gitu nggak ngedeketin cewek gitu kan, lagi
pertama ketemuan gitu. Terus gue cadel sama gue gagap nih. Terus gue kayak anjir gue ngapain ketemuan sama dia gitu. Lu nggak sadar kenapa lu teh punya kekurangan itu. Lu tuh kudunya cukup kenalan di sosmed aja, gak usah ditemuin anjing. Lu cuma bikin malu doang. Tapi gue punya modal kata-kata kayak gini. Apaan sih? Terobos aja lah anjing kayak gitu. Jadi ya udah dengan kata-kata kayak gitu ya alhasil gue bikin konten gini kan, bukan ada di panggung komedi. Ya karena gue tahu masuk atau jalannya ke sana tuh tidak mudah dan tidak gampang. Jadi ya santai aja, perlahan tapi pasti. Siapa tahu dari gue bikin YouTube, dari gue bikin konten kayak gini, ada yang ketawa di depan layar handphonenya karena dengerin podcast gue, kan itu bisa bisa jadi jalan buat gue dalam konteks menghibur ya kan. Jadi ya udahlah, enjoy the proses aja. Terus apa lagi ya, oh iya kan, terus kita balik lagi ke cerita. Nah gue pas suka kayak gitu tuh gue nontonin tuh jadinya komika-komika tanah air kan, mulai dari stand upnya Bang Radit, Raditya Dika, terus G Pamungkas, terus Zawin Nur tuh, yang dari gue sampai hafal loh, maksudnya nama-nama komika daerah gitu, terlebih daerah yang gue tinggalin di sini ya, di Bogor ya. Ada Zawin Nur, dia itu alumni dari Suci 4 kalau nggak salah, Suci 4 apa Suci 3 gitu ya kan, Suci 6, gak tahu deh, lupa. Maafin kalau salah. Terus ada Zawin Nur, ada Dani Beler, dia itu alumni Suci 7. Dan yang terakhir yang gue tahu tuh ada Ridwan Remin. Itu salah satu idola gue, salah satu apa ya, bisa dibilang panutan gue, bukan panutan juga, tapi ya panutan gitu. Maksudnya ya gue, gaya berkomedi gue mungkin agak mirip sama dia, tapi ya nggak mirip juga nggak apa-apa gitu. Ridwan Remin, dia itu juara 1 Suci 7 Kompas TV. Ya, itu yang gue tahu komika-komika dari Bogor. Ya ada banyak lagi sih sebenarnya komika-komika dari Bogor tuh, tapi yang gue tahu dan yang cukup terkenal mungkin cuma itu. Ya kalau ada yang lebih terkenal ya udah maafin gitu ya kan. Nah terus balik lagi nih, gue udah nontonin konten mereka, dan nontonin stand up mereka di YouTube, di TV gitu kan. Ya rasa kepengen gue buat jadi komika kan makin gede kan, makin kayak anjir gue pengen banget, gue kudu jadi kayak gitu, gue pasti bisa gitu, dalam hati gue ngomong kayak gitu. Tapi lagi-lagi si penyakit gue ini, si kekurangan gue ini ngomong gitu, kayak ngadu, kayak perang tuh gue sih, lu kayak perang batin anjing jadinya, kayak yang apa, nurani gue kepengen jadi kayak gitu, tapi kekurangan gue ngomong udahlah gak usah lu tuh kayak gini gini gini, udah lu diem aja di sini, lu cukup rebahan, jadi beban, bangun tidur makan gitu, udah gak usah ribet-ribet gitu. Tapi ya kali gue kudu kayak gini terus cuy, walaupun gue masih dalam apa ya, pelajar gitu lah ya, bilang ya pelajar, gue masih kelas 11 SMK, tapi ya kenapa enggak gitu buat nyusun masa depan gue ke depannya kayak gimana, emang salah kan, enggak gitu kan. Nah terus ya udah tuh gue nontonin konten mereka. Oh iya, dan juga gue udah mulai nulis materi tuh pas gue kelas 8 SMP sampai kelas 9 tuh, gue lagi rajin-rajinnya buat nyari premis dan keresahan gue kan. Terus kan seingat gue nih, maaf nih kalau misalnya salah, seingat gue eh, tahapan nulis materi itu kata Bang Radit ya, dimulai dari keresahan kita, dari keresahan dikembangkan menjadi sebuah premis. Premis itu adalah satu kata atau satu kalimat yang bisa mencakup semuanya gitu, maksudnya ya semua keresahan gue itu gitu. Terus udah dibuat premis, kita buat poin-poinnya kan, misalnya keresahan gue A nih, terus gue buat poin lagi di luarnya kayak poin B, C, D, dan seterusnya. Terus udah kayak gitu, kita susunlah kalimatnya, di mana harus ada yang patah atau yang harusnya orang ketawa karena jokes itu. Udah tuh gue udah bikin sedemikian rupa kan, terus gue baca, dan setelah gue nulis dan gue baca, kayak anjir apaan lebay banget gitu cuy. Maksudnya emang gitu, gue misalnya lagi nulis kayak gak nyadar kan, kayak aduh ini lucu, pasti pasti jokes ini lucu, pasti jokes ini lucu, pecah gitu kan. Giliran gue udah selesai nulis dan gue baca ulang, kayak
anjing apaan, cringe banget. Tapi pas gue bawain ke orang-orang, entah orang-orang ini sekedar ketawa karena respect sama gue atau karena ngehargain dan segala macamnya ke gue, tapi gue kayak ragu gitu. Misalkan gue ngebawain jokes yang gue tulis di materi gue ini ke teman-teman gue kan, entah berupa voice note atau ketikan, terus gue bawain tuh ke mereka kayak, gimana nih kata lu materi gue yang ini lucu gak, kayak bla 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 bla. Gue inget tuh ada kayak gini jokesnya ya. Coba kata lu pada yang denger podcast gue ini lucu apa enggak ya, lu bisa nilai kok. Kayak gini, oh iya guys, gue itu kan daerah tempat tinggal gue itu kan di Talang ya. Nah, Talang itu kan identik dengan air ya. Nah, terus gue pikir gitu, talang di rumah gue itu kan jembatan penyeberangan orang, bukan buat air kan. Nah, terus gue mikir gimana caranya gue kudu bisa, atau gimana caranya pemerintah setempat kudu bisa ngebangun talang air itu barengan sama orang nyebrang. Gak ada lucu-lucunya bangsat. Gimana lucunya do, itu gak lucu sumpah. Yang ada malah kayak apaan sih, garing. Ya udah lah ya, namanya juga usaha kan, gak ada yang tahu, siapa tahu lucu gitu. Ya itu cuy, gue emang kepengen, gue bukan ya, ini kalau gue urutin lagi ya, kepengen gue tuh niat gue awalnya gue buat kedepannya tuh, yang pertama gue pengen jadi penghibur, komika, pelawak, dan stand up comedian kayak gitu semacamnya ya. Terus yang kedua, gue punya jalur alternatif nih. Kalau misalnya si poin yang pertama, kalau misalnya si goals gue yang pertama ini gak gue gapai dan gak gue dapet, lalu gue punya jalan alternatif lainnya dong, yaitu gue jadi konten creator aja, tapi ya nggak ninggalin konteks lucu dan hiburannya itu, jadi masih connect kan dengan goals gue yang pertama gitu. Yang ketiga nih gue masih bingung gitu, entah karena goals gue terlalu kebanyakan atau guanya yang masih bertele-tele kayak gini, sampai goals gue yang kudunya detik ini udah gue gapai sampai sekarang belum kegapai gitu. Gue juga sampai bingung sama diri gue sendiri gitu, gue teh kenapa gitu. Tapi ya udah, gue percaya sama yang namanya proses. Dan sekarang juga gue lagi ngejalanin usaha, lagi berusaha lah buat jadi yang lebih baik. Ya udah gitu cuy, maksud gue ya kayak gitu deh. Kepengen gue tuh jadi komika, terus kenapa nyasar ke pariwisata. Iya, anjing masuk judul video ini, wajib itu judul video ini, yaitu kepengen jadi komika nyasar ke pariwisata. Iya, nih kita lanjut aja deh, jadi agak mencong nih apa topik yang gue bahas, tapi gak apa-apa, gue ini yang ngebahas bukan lu pada kan. Ribet bet lu, tinggal denger doang ya. Ya gini, gue ini anaknya, orangnya, passion gue itu ada di bidang editing video kan, bikin video, uh, atau ya kayak gitu-gitu lah, lu tau lah kayak di YouTube gitu kan, bikin video, edit video, upload kayak gitu-gitu. Pokoknya otak gua tuh otak-otak kreatif kan, anjing. Nah terus eh cuman pas di SMK, di SMP tuh gue udah emang kepengen gue tuh masuk multimedia kan jurusannya, dan yang sekolah yang gue tuju tuh di sini gitu, SMK 1 Bogor kan. eh tapi saat penerimaan peserta didik baru gitu, kok pas gue lihat di daftar nama siswa multimedia kok nama gue gak ada gitu di MM1 dan MM2, kayak mana nih nama gue nih, Muhammad Ridho Ramadansyah, kok gak muncul anjing. Terus pas gue lagi meleng dikit, kakak gue iseng dong nyari nama di semua jurusan kan, tiba-tiba gue dipanggil dong, dek dek sini dek, kenapa kata kita, ini kok ada nama kamu sih, di mana, di UPW. Kata gue teh anjing, UPW apaan, gue gak tahu apa-apa tentang UPW bangsat. Iya deh, UPW teh kayak pariwisata gitu, perjalanan. Dan di situ pun ada teman gue sih, untungnya teman SD gue, yaitu Dimas, yang pernah podcast bareng sama gue juga, si Dimas ini. Ya alhamdulillah sih, maksudnya gue masih keterima di negeri ya, walaupun salah jurusan atau gak masuk jurusan yang gue pengen, tapi gue percaya gue bisa
dan gue bisa di sini bertahan dan sukses di sini, entah dengan cara yang lain atau ngikutin jalannya. Ya itu sih, gue ini adalah anak yang salah jurusan. Pada intinya konklusinya, yang pertama gue pengen jadi stand up comedian tapi kehalang sama Gagap dan Cadel. Dan yang kedua konklusinya adalah gue ini anak yang salah jurusan. Karena gue basicnya itu ada di editing video dan segala macam, di multimedia lah pokoknya ya. Tapi malah masuk ke pariwisata. Oke, sip, gak apa-apa. Yang penting bakat editing dan bikin video gue nggak hilang, masih bisa bikin sampai titik ini, sampai sekarang gue masih suka bikin konten kayak gini, alhamdulillah. Ya udahlah cuy, mungkin gitu aja ya podcast episode 9 kali ini. Gue cuma ngomong-ngomong gitu doang, tentang keresahan gue yang kepengennya jadi komika tapi malah kehalang sama Gagap dan Cadel. Itu penyakit permanen. Bukan penyakit anjing, bukan, itu kekurangan ya. Jadi gitu aja mungkin podcast dari gue di episode 9 kali ini. Sehat-sehat kalian yang lagi dengar podcast gue, panjang umur untuk hal-hal baik, dan jangan lupa bersyukur, dan juga jangan lupa bahagia ya, karena kalau kamu gak bahagia, karena kalau kamu gak bahagia, aku dibahagiain sama siapa? Gila. Ya udah mungkin gitu aja, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, dan like dan komen. Nanti di nextnya gue bakal bikin apa, kalian komen dan tunggu aja ya. Oke, dadah, gue Ridho Ramadansyah pamit. Keep creative and stay foolish. Bye bye.